Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa dengan kalian secara virtual. Ini pertemuan pertama kita ya, setelah kurang lebih 1 bulan kalian resmi menjadi siswa SMK Negeri 6. Saya ucapkan selamat datang, semoga kalian betah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Saya akan membahas dari mulai latihan 1.1. Dari buku paket yang sudah saya berikan. Oh ya, maaf, buku paketnya itu tidak ada versi cetaknya ya, karena mulai tahun ajaran ini sekolah kita ditunjuk menjadi sekolah PK, sekolah pusat keunggulan. Buku paketnya beda dengan SMK lain yang mungkin belum SMK PK. Jadi belum ada versi cetaknya karena memang buku itu baru banget diluncurkan ya gitu. Jadi semoga kalian tidak terganggu dengan membaca PDF ya, walaupun mungkin bikin sakit mata ya kan. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Oh, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan kan? Oke, kemarin tugasnya adalah latihan 1.1 nomor 2, di mana kalian diminta menentukan nilai P, sedemikian sehingga persamaan berikut bernilai tepat. Jadi kalian harus menjawab P sama dengan berapa, ya gitu. Jadi kalau kemarin saya lihat beberapa itu belum ada yang menjawab, bukannya belum ada ya, ada sebagian anak yang belum menuliskan P sama dengan berapa. Mereka baru menghitung saja di bagian yang ininya. Baik, yuk kita ulangi lagi dari nomor 2A. Soalnya adalah 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 3 pangkat P. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya ini jadi dikalikan, maka kita dapatkan di ruas kiri 3 pangkat 8, karena 4 kali 2 sama dengan 8. Ini nilainya berarti masih 3P, seperti ini. Nah, karena bilangan pokoknya sama-sama 3, jadi bilangan pokok ini adalah yang besar. Gini, maka ini bisa kalian ambil atau kalian hapus atau kalian apakanlah istilahnya, pokoknya yang jelas kalau dia sudah sama berarti kita tinggal ngambil bagian pangkatnya aja. Berarti 8 kita ambil, terus yang ruas kanan kita ambil P-nya. Maka ketemulah P sama dengan 8. Seperti itu. Terus untuk yang P tadi, kalau ada perkalian, jadi B pangkat P kita kalikan dengan B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9, maka kalau dia berbentuk perkalian, sedangkan bilangan pokoknya sama, jadi syaratnya juga harus terpenuhi ya, bilangan pokoknya harus sama. Maka pangkatnya boleh dijumlahkan. Berarti kita dapat P ditambah 5 sama dengan 9, P tambah 5 itu pangkatnya. Sedangkan yang ruas kanan masih kita tulis B pangkat 9. Nah, sekarang bilangan pokoknya juga sudah sama-sama B di ruas kiri dan ruas kanan. Sekarang pangkatnya kita ambil, berarti ini P plus 5 sama dengan 9. Kemudian untuk mendapatkan P, 5-nya harus pindah. Penjumlahan kalau pindah jadi min, betul? Betul kan? 5? Ya. Jadi P sama dengan 4. Gitu. Terus kemudian yang C ini. Beberapa ada yang WA saya, Bu, kok ada pi? Pi itu apa? Jadi pi tidak perlu kalian ganti dengan 3,14 atau 22/7 ya. Biarkan saja pi apa adanya. Sama seperti di soal B, ini ada huruf B. Kalian juga tidak perlu mencari nilainya kan? Gitu. Jadi abaikan saja, kita fokus ke pangkatnya. Kita ubah dulu yang ruas kanan. Jadi 3pi pangkat P di ruas kiri, sedangkan yang ruas kanan itu masih 27pi pangkat 3. Nah, sebenarnya ruas kirinya itu tuh bisa dikatakan kayak spoilernya gitu loh. Jadi 27pi pangkat 3 tuh diubah jadi apa sih? Nah, ubahlah menjadi sesuatu yang ada 3pi-nya. Kalau kalian bingung, ubah saja dulu 27-nya. 27 itu bisa nggak dibuat jadi 3 pangkat? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, betul. Jadi kita ubah 27 menjadi 3 pangkat 3, terus pi-nya juga masih pangkat 3. Seperti ini. Terus kita gunakan sifat perpangkatan. Kalau ada dua bilangan yang pangkatnya sama, maka dia bisa dikeluarkan. Sorry, saya salah tulis. Ini
Nah, jadi pangkatnya kan sama. Pangkatnya boleh dikeluarkan sehingga di dalam tinggal 3pi pangkat 3. Seperti ini. Jadi pangkatnya ini sama-sama 3 dikeluarkan. Gitu. Terus ruas kiri masih 3pi pangkat P. Nah, sekarang bilangan pokoknya adalah 3pi. Berarti nilai P adalah 3. 3 yang pangkatnya ini. Oke, betul. Nah, silakan dicermati dulu. Dari soal A, B, dan C, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak ada? Enggak, Bu. Oke, kalau ada segera tanyakan saja. Yang kemarin masih salah, silakan ini di screenshot dan diperbaiki di buku kalian. Yang sudah betul, selamat, good job. Sudah di screenshot, kalau gitu saya hapus, saya lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, kalian diminta menyederhanakan. Nah, kalau mungkin dia pangkatnya masih bilangan bulat gini, gampang ya. Tapi kalau udah masuk ke pecahan, kemarin saya lihat saya sempat ketawa sendirian ngeliatin pekerjaan kalian. Oke, sama seperti konsep saat kita mengerjakan poin C. Kalau poin C tadi pangkatnya sama-sama 3, pangkatnya keluar. Lah, kalau sekarang pangkatnya itu ada di luar. Maka kalau dari luar, kalau mau masuk, berarti dia di, apa kan? Yang tahu, dikalikan. Ya, yang keras suaranya nggak usah bisik-bisik, nggak usah malu-malu. Ngomong aja, salah nggak apa-apa. Oke? Nah, ada dua pilihan sih sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 3A. Ada yang suka dia memasukkan dulu pangkatnya ini, ada yang suka dia mengoperasikan dulu yang bagian dalam. Nah, kalian termasuk tipe yang mana? Enak mana kira-kira? Mengoperasikan. Yang dalam dulu? Iya. Oke, baik. Kita kerjakan yang dalam dulu. Berarti di sini ada 2 pangkat 4. Kalau dikalikan dengan 3 pangkat 6, dia udah nggak bisa diapa-apakan lagi, ya kan? Tapi kalau 2 pangkat 4 ini kita operasikan dengan yang bawah, berarti operasinya adalah pembagian, maka pembagian nanti pangkatnya jadi apa? Dikurangi. Betul. Berarti untuk soal yang 2 pangkat kita dapat 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, maka pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau tadi ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau sekarang pembagian pangkatnya dikurang. Begitu. Terus kemudian yang 3 juga sama. Kita punya 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Berarti pangkatnya dikurangkan seperti ini. Terus pangkat 3 yang luar jangan lupa dituliskan lagi. Kemudian, halo, siapa itu yang mikrofonnya belum di-off-kan? Off-kan dulu biar tidak mengganggu temannya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan tadi. Ada 2 pangkat 4 dikurangi 3, berarti jadinya 2 pangkat 1. Lalu kemudian 3 pangkat 6 dikurangi 2, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 4. Gini, dipangkatkan lagi 3. Nah, sekarang pangkatnya dimasukkan. Dimasukkan, pangkat dipangkatkan lagi, berarti operasinya adalah perkalian. Berarti kita dapat 2, ini pangkat 1, tadi dikalikan 3, berarti hasilnya adalah 3. Sedangkan yang ini 3 pangkat 4, dipangkatkan lagi dengan 3, berarti pangkatnya menjadi 12 karena dikalikan. Oh iya, tidak usah kasih kurung, nggak apa-apa ya ini. Nah, seperti ini. Gampang? Gampang, oke, sip. Baik, silahkan di screenshot dulu bagi yang membutuhkan. Kalau sudah, saya lanjutkan. Itu berhenti di situ atau masih dilanjut, Bu, sampai hasilnya? Kalau bagi saya berhenti sampai di sini saja. Oke. Karena kalau kita menghitung 3 pangkat 12 kan banyak banget kan? Oh iya. Kita kalikan dengan ini gitu. Tapi kalau soal pilihan ganda nanti berarti mengikuti pilihan gandanya ya. Kalau pilihan gandanya minta hasil dalam
jutaan, katakan seperti itu ya harus dituruti berarti ya kan? Tapi nggak akan sekejam itu kok, tenang aja. Baik. Selanjutnya, bentar. Ayu. Selanjutnya kita ke 3. Masih ada B dan C. Nah, ketiga B. 3B, di sini ada perkalian 3 pangkat U pangkat 3, V pangkat 5 dikali dengan 9, U pangkat 4, V pangkat 1. Ini pangkat 1 ya, karena nggak ada tulisannya, bukan berarti dia pangkat 0. Nah, maka kita operasikan langsung karena dia perkalian tanpa ada tanda plus, berarti boleh dikalikan antara 3 dengan 9, berarti jadi 27. Kemudian untuk U, ada U pangkat 3, dikalikan U pangkat 4, berarti pangkatnya dijumlahkan. 7. Saya tulis pelan-pelan dulu. Gini. Terus untuk V-nya pangkat 5, terus di sini ada pangkat 1, berarti ditambah 1, seperti ini. Berarti sederhananya adalah 27, U pangkat 7, V pangkat 6. Nah, kayaknya ini pada bisa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke poin yang C. Saya tulis di bawahnya aja. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Boleh langsung dipangkatkan, boleh juga kita operasikan yang dalam dulu. Kita coba operasikan yang dalam dulu, tapi di sini kok ada angkanya, Bu. Terus gimana? Nanti 5-nya sama siapa? Mungkin ada yang bingung gitu. Kalau kalian bingung, untuk angka dia kumpulkan dengan angka, tapi atasnya nggak ada angkanya. Nah, tidak ada angkanya itu bukan berarti 0 ya. Kalau tidak ada angkanya, sedangkan operasinya adalah perkalian seperti ini, maka dia 1. Jadi untuk 5 ini kita pisah menjadi 1/5. Seperti itu. Terus untuk yang N, kita punya N pangkat min 1. Nah, dia dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Tapi dikurangi dengan negatif, jadi harus diberi kurung, hati-hati. Gini. Kemudian yang bagian R pangkat 4, dibagi dengan R pangkat 4. Jadi pangkatnya dikurangi lagi dengan 4. Jadi yang atas pangkatnya 4, terus dibagi dengan R pangkat 4 ini, 4-nya berarti jadi dikurangi 4. Gitu. Gabriel, 10 KC2, bisa di-mute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih. Terus ini pangkat 2 jangan lupa. Selanjutnya kita sederhanakan yang dalam 1/5 kali di sini, hati-hati. Ada min ketemu pengurangan, berarti ini jadi plus. Berarti kalian membacanya adalah min 1 ditambah 6. Min 1 tambah 6, utang 1, hati-hati, utang 1 6. Berarti 6. Utang 1 di 5. Oke. Nah ini walaupun kalian sudah kelas 10, tapi saya yakin mesti banyak yang masih bingung. Ini min 1 ditambah 6 tuh berapa ya kan? Nah, maka saya pelan-pelan aja. Gitu ya. Terus kemudian yang R. R 4 kurangi 4 berapa? 0. Ini terus dipangkatkan 2. Nah, kita belum selesai karena masih ada pangkat yang luar. Sekarang kita masukkan 1/5 dipangkatkan 2, berarti kita tulis seperti ini. Karena 1/5 itu satu kesatuan ya, jadi kita nulisnya gini. Terus yang N, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Saya tulis langsung 10 ya. Ini. Terus kemudian bagian R. R pangkat 0 kalikan 2, berarti hasilnya, ayo, 0 kali 2. 0. Kalau 0 kali 2 lah, terus 1 kali 2 berapa? Masa 2 juga? Nah, gini. Selanjutnya kita operasikan 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2 itu artinya 1/5 kali 1/5, maka hasilnya sama dengan 1/25. 25. Gini. Atau kalau kalian bingung, 2-nya masukkan ke 1, 2 ini masukkan ke pangkat
5-nya ini. Jadi 1 pangkat 2 ya 1, 5 pangkat 2, 25. Kalau kalian bingung, lakukan seperti itu. Terus kemudian ini N-nya masih pangkat 10, sedangkan untuk R pangkat 0 hasilnya berapa? 1. 1, pintar. Jadi siapapun yang pangkatnya 0, itu hasilnya adalah 1. Ini 1. ingat ini. Kalau kita punya R pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal 1, disuruh mengubah jadi bilangan berpangkat, maka dia bisa bernilai siapa saja, mau P, Q, R, S, T, U, siapa saja, pokoknya pangkatnya harus 0. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan? Belum. Belum ada. Baik, saya lanjutkan ke 1.2 kalau begitu. Satu, Jessica. Nah, kemarin saya ambil soal nomor 1 ya. Oke, wah ini gambar grafik ini, nggak ada tempatnya. Untuk soal yang fungsi, nanti saya buatkan video tersendiri aja ya, karena kalau nyampur di sini kok nggak cukup tempatnya. Ya, gitu aja. Untuk yang fungsi, berarti latihan 1.1 dan 1.3, alias tugas kita yang pertemuan ketiga. Nanti saya buatkan video tersendiri aja. Kalau kalian butuh melihat, ya lihat di YouTube saya. Kalau enggak, kalau apa nggak dilihat. Oke, kita lanjutkan ke bagian bentuk akar sepertinya. Nah, ini banyak yang kemarin lucu-lucu. Pekerjaannya lucu-lucu. Nah, ini ya, soalnya di latihan 1.4. Nah, kalian mungkin masih ingat tadi yang barusan kita bahas, kalau ada bentuk seperti ini, maka yang dilakukan pertama kali adalah boleh menyederhanakan yang dalam. Gini. Tapi boleh juga kalian kalikan dulu dengan pangkat yang luar gitu. Mungkin saya akan coba 2 versi. Kalau tadi kita coba yang dalam dioperasikan, nanti kapan-kapan kita coba yang langsung dikalikan. Gitu kali ya, atau sekarang aja ya? Sekarang aja, Bu. Sekarang aja Sekarang ya. nggak apa-apa, Bu. Mumpung ini soalnya pendek ya, nanti yang C baru pakai cara yang kayak tadi lagi. Oke, saya akan coba versi kalau kita memangkatkan dulu. Jadi saya tulis di sebelah mana enaknya. Nah, untuk nomor satu yang A, soalnya adalah 8/16, X pangkat 5, Y pangkat min 4, terus di bawahnya ini ada Y pangkat min 1/4. Nah, kita akan coba kalau pangkatnya ini dimasukkan duluan. Tapi untuk yang 8 dan 16 saya sederhanakan aja langsung. Berarti 8 dibagi 16 menjadi 1/2, gini. Terus kita masukkan untuk X-nya. Nah, nulisnya sudah jadi besar kayak gini ya. Jangan. Nanti kalian bingung. Nanti kalau ada yang bingung gimana? Saya tetap tuliskan versi seperti ininya. Berarti yang 8 dengan 16 jadi 1, yang ini jadi 2. Terus untuk X-nya, nah pangkatnya dimasukkan berarti jadi dikalikan, karena pangkat dipangkatkan lagi. Di sini ada X pangkat 5, dikalikan setengah, berarti menjadi 5/2. Seperti ini. Terus untuk yang atas ini masih Y pangkat min 4. Nah, ini dikalikan. Berarti menjadi min 4 dikali 1/2. Gini.
Terus yang bawah ada Y pangkat min 1/4. Nah, pangkat setengahnya ini masukkan, berarti dia dikalikan pangkat setengah. Gini. Terus kita sederhanakan lagi yang dalam, berarti menjadi 1/2, masih sama. Ini masih X pangkat 5/2. Terus yang Y-nya berarti menjadi berapa? Ini ada 4 kali setengah. Nah, disinilah proses mencoretnya. Jadi ini dicoret 4 dengan 2. Berarti menjadi Min 2. Minus 2. Gitu. Bingung nggak? Saya tulis versi besarnya, wes. Gini kan, versi besarnya. Nah, terus kita coret ini. Ini berarti menjadi 2. Min. Nah, bawahnya kan 1. Jadi min 2 kali 1 per 1 per 1 bisa kita abaikan. Jadi hasilnya min 2. Gini ya, untuk bagian yang atas. Sekarang bagian yang bawah. Di sini ada Y pangkat min 1/4 kali setengah. Nah, ini gampang. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Hasilnya masih min. Jadi seperti ini. Itu 8 itu. Kelihatan nggak kalau itu 8? Kelihatan ya. Nah, setelah itu baru kita gunakan sifat pembagian. Berarti ini setengah. Tetap, karena X-nya tidak dibagi siapa-siapa, ya tetap kita tulis X pangkat 5/2. Lalu kemudian untuk bagian yang Y, karena pangkat terus dibagi pangkat lagi, berarti jadinya pengurangan. Jadi min 2 kali min 1/8. Seperti ini. Berarti kita punya min 2 dikali min 1/8. Ini juga boleh dicoret, coret, tapi yang atas jadi 1, sedangkan yang 8 jadi 4. Ini, maka hasilnya min kali min jadi positif, atas kali atas, ini 1, yang bawah jadi 4. Gini, maka kita dapatkan hasil akhirnya setengah kali X pangkat 5/2, Y-nya pangkat 1/4. Ini. Nah, kemarin itu yang lucunya sebelah mana ya? Saya kok jadi lupa ya. Kayaknya dia itu apa ya? Kayaknya nabrak ininya deh. Pokoknya X sama Y itu dianggapnya itu sama. Jadi dia memangkatkannya itu setelah ini dikali ya dia benar-benar ditambah gitu. Ingat saya tuh pokoknya ada yang lucu. Nah, kalau kalian merasa, nah coba direfleksi bagian mana yang pekerjaannya seperti itu. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah, saya lanjutkan untuk yang soal B. Yang B, kalau kita mau mengerjakan akar, dengan akar, kalau dia bentuk biasa kayak gini, misalnya 3 akar 2 dikali 2 akar 5 misalnya. Nah, waktu SMP ada kan soal kayak gini. Jadi akarnya tuh selevel, sederajat, sama-sama akar aja, nggak ada angkanya. Maka kalian bisa lakukan langsung yang luar kalikan luar, berarti 3 kalikan 2, 6. Sedangkan yang dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Jadi menjadi akar 10 gini. Dulu waktu SMP kayak gitu. Ya kan? Tapi sekarang di soal kita, yang satunya itu akarnya nggak ada angkanya, tapi satunya ada angka 3-nya. Beda kan? Kalau nggak ada angkanya, berarti dia adalah pangkat 2. Hati-hati ya, kalau untuk akar tidak ada angkanya, berarti dia sama aja akar pangkat 2. Tapi kalau dia dalam bentuk pangkat seperti ini, di dalam akar, tidak ada angkanya, itu sama aja pangkat 1. Jadi bedakan bentuk akar sama bentuk perpangkatan. Seperti itu. Nah, terus solusinya gimana untuk mengerjakan soal yang B ini? Solusinya adalah kita ubah menjadi eksponen bentuk pecahan. Masih ingat? Sifat keberapa itu kemarin? Kalau kita punya A, seperti ini ding, sifatnya akar M, pangkat M, terus akarnya adalah N, maka sesuai dengan sifatnya dia menjadi A pangkat M per M per N. Ya, jadi yang dalam
di atas, yang luar di bawah. Itulah konsep yang kita pakai. Gitu. Ingat konsep itu. Berarti yang poin B ini menjadi 5, tetap 5 karena dia tidak di dalam akar. Tapi yang X-nya berarti menjadi X pangkat 5 per 5 per 2. Ya, karena yang luar ini tidak ada tulisannya, tapi secara default, secara otomatis dia adalah 2. Gitu. Terus untuk bagian yang 3 kita tulis lagi karena dia juga tidak di dalam akar. Sekarang yang ini, akar pangkat 3 dari X. Berarti X-nya kita tulis menjadi dalamnya pangkat 1. Terus luarnya ini kan 3. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk 5 dan 3 bisa kita kerjakan, berarti 15. Nah, sekarang X-nya kita punya X pangkat 5 per 2. Kemudian ditambah, karena dia kan perkalian, berarti pangkatnya ditambah 1 per 3. Nah, samakan penyebutnya, ini operasi pecahan, waktu kalian SD pasti sudah bisa ya kan? Samakan penyebutnya jadi per 6, berarti yang atas jadi 15, ditambah 2. Maka hasilnya adalah 15 kali X pangkat 17 per 6. Nah, ini boleh jadikan pecahan campuran, boleh juga dibiarkan seperti itu, atau mau dikembalikan jadi bentuk akar juga boleh. Tergantung pilihan gandanya. Kalau saya sih ini aja, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, belum ada, Bu. Belum ada, baik. Pinter-pinter ini. Oke, karena saya butuh mengerjakan yang C agak banyak, jadi saya hapus. Screenshot dulu bagi yang membutuhkan. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya untuk yang C, nah kalau tadi kita sudah versi memasukkan pangkat ini, sekarang kita langsung pakai versi yang dalamnya dulu yang dikerjakan. Berarti untuk poin C kita kerjakan dalam dulu. Di sini ada P pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 5. Nah, ini kan sama kan, P sama-sama P, pangkat 5 sama pangkat 5. Berarti dia bisa dicoret, bisa langsung diabaikan. Seperti itu. Berarti kita tinggal fokus ke bagian yang Q saja. Q-nya ada pangkat min 10 dikurangi dengan min 4. Seperti ini. Terus sekaligus dia dipangkatkan lagi setengah. Nah, semoga kalian tidak bingung. Oke, terus kemudian yang kurung berikutnya. Nah, kurung berikutnya ada yang bisa hilang nggak? Oh, ini. Yang Q bisa hilang nih, karena sama-sama Q dan pangkatnya sama-sama min setengah. Kan kembar kan dia, berarti dia hilang. Tinggal P-nya aja. Berarti di sini P pangkat 1/4 dikurangi min setengah. Dipangkatkan lagi setengah. Seperti itu. Terus kemudian ini min 10, min 4. Min ketemu min jadinya dia plus. Berarti hutang 10 dibayar 4. Min 6. Minus 6. Min 6, betul. Jadi Q pangkat min 6 dipangkatkan lagi setengah. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, tadi kita apakan? Kita kalikan. Jadi saya langsung tulis seperti ini ya. Terus kemudian yang bagian P juga sama. 1/4 min setengah. Berarti ini sama aja, 1/4 ditambah setengah. 1/4 ditambah 1/6. Woi, berapa? Ayo, 1/4 tambah 1/2. 1/6. 1/6? No, bukan. No, bukan. Berarti dikali ya? Dikali bukan sih? Enggak juga, pakainya KPK. 2/4. Ya, ini samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya. Iya, jangan terburu nafsu pengennya dikalikan aja. Atau pengennya ditambah aja, tidak ya. Jadi untuk pecahan, samakan penyebutnya pakai KPK, berarti kan 4. Yang ini tetap 1, sedangkan yang setengah, berarti atasnya jadi 2. Berarti ini jadi 3/4. Oh. Gitu.
Jadi ini 3/4. Terus dia dipangkatkan lagi setengah, berarti dikali setengah. Seperti ini. Untuk yang min 6 dengan 2, kita coret, berarti menjadi min 3. Min 3. Terus yang P, nah ini baru boleh kalian lakukan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti atasnya 3, bawahnya jadi 8. Seperti itu. 3/4. 3/4. Ya, gampang sedih kok. Kenapa sukanya bisik-bisik? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini merasionalkan. Jadi, kenapa kita perlu merasionalkan? Karena bentuk pecahan yang penyebutnya akar itu adalah bentuk yang terlarang. Jadi, tidak boleh ada pecahan yang penyebutnya akar. Mau akar begini, mau akar ada 2, mau akarnya 1 tok gini, tidak boleh. Pokoknya apapun yang ada akarnya di bagian bawah alias penyebut itu terlarang. Oke? Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya kita rasionalkan. Kalau contohnya mungkin angkanya gampang-gampang ya, terus kok ini kok jadi susah gini ya Bu, kok ada pangkat 3-nya, ada pangkat 4-nya gitu gimana? Ya kan, pasti kalian ada yang bingung seperti itu. Tapi konsepnya sama, kan kalau kalian punya misalnya nih versi gampangnya ya, 2 akar 3, maka yang kalian lakukan apa? 2 akar 3 dikalikan 3. Akar 3. Kali akar 3 per akar 3. Gini Akar kan? 3. Jadi Yeah. pilihnya perkalian kan yang kembar dengan bawahnya ini. Ya kan? Nah, kalau soalnya begini juga sama. Saya lanjutkan dulu yang ini ya, biar nggak tanggung. Ini atas kali atas berarti 2 akar 3, yang bawah kali bawah. Kalau ada akar, terus dalamnya ini sama, maka akarnya hilang. Langsung 3. Gitu. Atau boleh juga kalian kalikan sih, jadi akar 9, nanti akar 9 kan juga jawabannya 3. Gitu, boleh seperti itu. Terus ini ada versi cantiknya, biasanya pilihan ganda nggak ada bentuk seperti ini. Di pilihan ganda nulisnya tuh gini, 2 akar 3, 2/3, terus akar 3-nya gede gini. Tuh. Oke, sekarang kembali ke soal A. Kalau ini penyebutnya adalah akar 4 dari B pangkat 3, maka merasionalkannya diapakan? Berarti dia dikalikan akar B pangkat 3 Akar 4. ini. Pokoknya kembar sama penyebut B tadi. 3. Ya, gitu, betul. Nah, gini, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas kali atas berarti tinggal dijajarkan aja ya kan? Seperti ini. Oke, terus kemudian yang bagian bawah, nah dia kan kembar, pangkatnya kembar, akarnya di luar juga kembar, berarti kalian bisa ambil langsung B pangkat 3-nya aja. Konsepnya sama kayak tadi ini. Kalau dia akar kali akar, kalau dalamnya ini sama, maka tinggal ditulis dalamnya aja. Nih, tulis dalamnya aja kayak gini. Nah, ini juga gitu. Kan akar 4, ini akar 4 ya kan? Jadi kita tinggal ambil dalamnya aja. Gitu ya. Kemudian, bisa nggak ini disederhanakan lagi? Bisa. Bisa. Oke, bisa aja. Berarti ini nanti jadinya perpangkatan. Terus nanti sama kayak ini, bagian kayak gini-gini. Tapi nanti balik lagi dong, nggak usah. Biar gini aja. Oke. Kalau mau nulis bentuk cantiknya, berarti 2 per B pangkat 3, akar B pangkat 3, nah digedein gini. Gitu. Nah, mungkin nomor 2 ini soal yang jarang keluar atau malah belum pernah sama sekali keluar waktu SMP. Terus kita lanjutkan ke nomor 2 yang B. Kalau 2 yang B udah sering ya. 2 yang B ini berarti perkaliannya apa? Kalau ada 2, maka kalikannya dengan sekawannya. Apa sih sekawan? Sekawan itu angkanya sama persis, tapi tanda penghubungnya beda. Kalau ini penghubungnya plus, maka kalikan dengan yang penghubungnya min. Ini akar 3 dikurangi akar 5.
Nah, terus cara mengerjakannya gimana? Apakah nanti tinggal ngambil 3 ditambah 5? Kalau tadi kan kita tinggal ngambil dalamnya kan? Nah, apakah ini juga tinggal ngambil dalamnya? Ya, benar, dia tinggal ngambil dalamnya, tapi penghubungnya pasti min, bukan yang plus. Jadi yang ini saya tulis menjadi 2, kalinya saya tulis dalam kurung gini. Jadi kita jejerkan aja, nanti perkaliannya nanti. 10 busana 3, Eka. Saya mute dulu ya. Nah, oke, bentar. Oke, kembali ke tadi. Jadi ini kita ambil dalamnya aja. Terus yang ini juga dalamnya aja, tapi penghubungnya itu pasti min. Kenapa begitu? Karena konsepnya ini. Ingat, kalau kalian punya A min B, terus dikali A plus B, maka hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini konsep yang kita pakai. Kalau ini akar semua, akar dikuadratkan, maka kan akarnya hilang, ya kan? Tapi penghubungnya pasti min, kayak gitu. Jadi diambil angkanya aja, tapi penghubungnya pasti min, gitu ya. Terus kembali kita sederhanakan, berarti 2 kali akar 3 min akar 5. Nah, bagian bawah ini min 3 kurangi 5, hasilnya adalah min 2. Nah, ini boleh kalian coret. Kalau dia operasinya perkalian, boleh dicoret. Tapi kalau bukan perkalian, tidak boleh dicoret. Jadi karena ini dicoret, berarti tinggal min 1. Jadi akar 3 min akar 5 dibagi min 1, maka sama aja seperti ini kan. Bentar. Nih, sama aja kayak gini. Nah, boleh kita keluarkan jadi min akar 3 plus akar 5, atau mau ditulis akar 5 min akar 3 juga boleh. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Sudah jelas? Ada yang bingung? Enggak ada. Jelas. Ya. Kalau tidak ada, ini kemarin latihan terakhir kita ya, penugasan terakhir kan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Kurang yang cek, Bu. Kurang yang ya, cek. ada yang cek ya, yang cek ketutupan tulisan sebanyak ini sih. Oke, saya perlu menghapus dulu berarti. Yang C, saya tulis di sini cukup kayaknya. Untuk soal yang C, langkahnya sama. Jadi kita kalikan sekawannya. Nah, sekawannya siapa? Kalau satunya lagi nggak ada akarnya, ya nggak masalah. Ada akarnya apa nggak ada akarnya, sekawannya ya tinggal ganti aja tandanya. Jadi akar M, nah karena tadi sudah plus, berarti ini jadi min ya. N-nya nggak ada akarnya, ya tulis lagi kayak gini. M, min, N. Seperti itu. Terus kemudian ini berarti menjadi M kali akar M min N. Gini. Terus yang bagian bawah, gunakan konsep ini tadi. Berarti yang akar M kali akar M, dia akarnya hilang. Jadi M. Sedangkan yang N kali N, Minus N. ya, pertama tandanya pasti min. Kemudian yang N kali N adalah N kuadrat. Gitu. Oh, iya. Yang akar M kali akar M, akarnya hilang. Tapi yang N kan nggak punya akar. Kalau dikalikan jadinya N kuadrat. Terus apakah ini bisa disederhanakan? Jawabannya adalah tidak. Nggak ada yang bisa dicoret. Ini kan masih berhubungan pengurangan. Jadi M sama M tidak boleh dicoret. Gitu. Oke, ini penjelasan untuk... Aku mau tanya. Itu bisa N pangkat 2 kan itu dikali pelangi kan ya, Bu? Oh ya, bisa. Kalau kalian mau kali pelangi boleh. Jadi di bagian sini ya. Ini kan kali, terus ini kali gini. Berarti jadinya M akar M dikurangi M N ini dibagi M kurangi N kuadrat. Boleh? Sampai sini juga boleh.
Makasih, Bu. Ya, di saat soal yang D pun juga gitu ya. Ini sebenarnya boleh kalian kalikan pelangi. Cuman kalau saya boleh memberi saran, jangan dulu karena biasanya dia bisa dicoret sama bawahnya gitu. Kalau kalian buru-buru kali pelangi nanti untuk membagi kalian perlu melakukan ini lagi. Jadi untuk yang angka usahakan gini dulu baru kali pelanginya terakhir gitu. Jessica, Sally, oke. Siapa ya yang berisik? Saya di mute dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan ke pembahasan kita. Tapi saya break dulu, minum dulu. Semoga yang perpangkatan kalian sudah bisa karena materi kita materi baru yang belum pernah kalian pelajari waktu SMP, tapi dia masih berhubungan dengan perpangkatan. Ada yang sudah membaca mungkin? Materi kita selanjutnya. Nah, ini dia subbab yang kedua, yaitu logaritma. Apa sih logaritma? Sebelumnya, ayo kita ingat kembali. Kalau waktu perpangkatan, kan soalnya itu biasanya waktu SMP nih ya, kalian suruh ngitung. 2 pangkat 3 itu berapa sih? Gitu kan? Maka jawabannya adalah 8. Nah, kalau di logaritma, dia itu bukan mencari lagi nilainya 2 pangkat 3 berapa, tapi justru kalian disuruh mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah misalnya 16. Gitu. Jadi tujuannya yang tujuannya yang eksponen. Yang eksponen itu tujuannya adalah mencari nilainya dari 2 pangkat 3. Tapi kalau yang logaritma tujuannya adalah mencari berapa X-nya supaya 2 pangkat X ini hasilnya 16. Gitu. Jadi perbedaan antara eksponen dengan logaritma di situ. Terus saya ke sifatnya langsung aja. Mari kita lihat. Ini dia. Perbedaan antara bentuk eksponen dengan bentuk logaritma. Seperti yang saya bilang tadi, kalau eksponen itu kalian mencari nilai dari perpangkatan, jadi nilai 2 pangkat 5 itu berapa? Nilainya adalah 32. Kalau sekarang kita tulis 2 log 32, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Karena apa? Kok bisa sih 2 log 32, 5? Karena kita tahu bahwa 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Gitu. Jadi logaritma itu tujuannya mencari pangkatnya ini, maka jawabannya adalah pangkatnya. Kayak gitu. Jadi kalau saya tuliskan definisinya menjadi seperti ini. Sebelah mana ya? Sini aja lah. Definisi kalau kita punya A pangkat B hasilnya C, maka kalau kita mau mencari nilainya A,
log C nilainya adalah B. Jadi nilainya ini adalah nilai pangkatnya tadi. Seperti itu. Jadi ini definisinya. Kemudian kita ke sifat-sifatnya. Oh ya, sebelumnya ada definisi logaritma umum. Jadi satu saat kalian akan ketemu logaritma yang di atasnya ini nggak ada angkanya. Nah, itu sama aja 10. Defaultnya nggak ada tulisannya di depan log ini, dia 10. Gitu. Terus kita ke sifatnya. Nah, ini dia. Nambah lagi yang harus dihafalkan. Jadi sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Karena apa? Karena kalau kita tulis A log A, itu kan sama aja A-nya ini A pangkat 1. Logaritma nyari apa sih? Logaritma nyari pangkatnya kan? Berarti ini adalah 1 jawabannya. Gitu. Sedangkan yang nomor 2, kenapa bisa A log 1 sama dengan 0? Karena 1 itu kalau kita ubah jadi berapa pangkat berapa? 0. Nah, 1 itu adalah pangkat 0 karena di sini basisnya adalah A, maka ubahlah 1 menjadi A pangkat 0. Itulah kenapa jawabannya A log 1 adalah 0 karena logaritma sekali lagi dia nyari pangkatnya. Gitu. Berarti kalau kita punya A log A pangkat M, jawabannya ya N. Karena kan pangkatnya udah N. Gitu. Maka untuk menjawab tadi, untuk menjawab soal 2 log 32, cara paling gampangnya adalah kalian ubah dulu 32 menjadi 2 pangkat. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, maka jawabannya kan pangkatnya ini. Jadi hasilnya adalah 5. Gitu. Saya coba kasih soal. Kalau gitu, kalau kita mau cari 3 log 81, berapa jawabannya? Ada yang bisa? 9. Ayo, coba. Boleh coret-coret di sininya langsung. Kan kalian bisa coret-coret kan dari rumah. Coba, bisa nggak coret-coret itu? 1. Ya kan? 4. Yo, siapa cepat? Kerjain 4. Berapa? 4. Siapa itu yang berbicara? Radita. Oh, nggak muncul di layar saya ya. Oh ya, Pradita Hilmia 10, Busana 1, pinter. Diapakan ini? Di akar pangkat A3 pangkat 4 salah satu. Oke, pintar. Jadi 81-nya diubah jadi 3 pangkat 4, gitu kan? Halo. Ini 81-nya diubah jadi 3 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 4. Gitu. Coba lagi. Kalau 6 log 216. Ya, ada yang tahu? Enam pangkat 3. Iya sih. Ya, 216 adalah 6 pangkat 3. Maka kita tulis dulu 6 Oh iya. Ketiga. 6 pangkat 3 sama dengan 3. Gitu. Jadi nulisnya ini agak ke atas ya anak-anak ya. Jadi nulisnya di atas gini. Terus yang bagian besar kalau mau jadikan perpangkatan ya berarti pangkat 3 juga ke atas lagi gitu. Hati-hati, jangan nulisnya jangan kayak gini. Nah, kalau begini salah, ini tidak boleh ya, 3-nya ke atas lagi. Gitu, oke. Ya, pemanasannya sudah cukup, bagus sekali. Sekarang kita ke sifat nomor 4. Sifat nomor 4 ini adalah turunan dari sifat eksponen. Kalau tadi eksponen itu kalau pangkat kali pangkat, maka pangkatnya ditambah. Kalau sekarang perkaliannya tuh di dalam lognya, tapi dia dijabarkan jadi tambah.
Bingung nggak kalian? Kok bisa gini, Bu? Nah, saya kasih contoh langsung dalam bentuk angka. Jadi kalau tadi 81 itu bisa kalian ubah jadi 3 pangkat 4, mungkin suatu saat angkanya di sini itu tidak bisa diubah jadi 3 pangkat. Misalnya aja kayak kalian disuruh nyari 3 log 6. Yang gampang aja, guys. 3 log 6. 6 itu 3 pangkat berapa? Ada nggak perpangkatan yang hasilnya 6? Nggak ada kan? No. Tapi kita bisa ubah 6 itu menjadi 3 kali 2. Gini. Nah, berdasarkan sifat nomor 4, berarti kalau dalamnya ini jadi perkalian, maka dia diuraikan menjadi penjumlahan. Gini, berarti kita bisa uraikan menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2. Gini. Untuk 3 log 3 hasilnya berapa? 1. Pinter. Terus yang 3 log 2 kita tidak tahu nilainya. Ada. 9. Bagi 3 log 2. Kalau pakai kalkulator bisa nanti dapat 3 log 2. Pakai kalkulator yang saintifik. Tapi biasanya soal tidak disuruh mencari, jadi biarkan seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita ke sifat nomor 5. Kalau tadi perkalian, kalau sekarang versi pembagiannya. Kalau kali jadi tambah, berarti kalau bagi jadinya pengurangan. Gitu. Contoh soalnya seperti ini. Apa ya enaknya ya? Oke, misalnya dua log berapa nih, kok saya jadi bingung milih angka yang bagus ya. Enaknya berapa ya? 2/4. Weh, 2/4. Boleh lah. Nah, ide bagus tuh. Malah sekalian gini aja, 2 log setengah. Ya kan, 2/4 sama aja setengah. Oke, berdasarkan sifat ini, berarti dia menjadi 2 log 1, ya kan? Kan atasnya ini 1 nih. Terus dikurangi 2 log Log 2. kan? Untuk 2 log 1 berapa jawabannya? 2 log 1 jawabannya Apa? 2 log 1. 0. 0. Oh, 0. Ya, 0. Oh ya dibagi, oh iya. Ini loh. Untuk mengerjakan 2 log 1 pakai sifat nomor 2. Jadi siapapun yang ininya 1 pasti 0. Mau 3, 5, 10, 25, kalau lognya 1 pasti 0. Gitu. Terus untuk 2 log 2 jawabannya berapa? 1. Jadi hasilnya ini adalah min 1, ya enggak? Nah, itu kalau versi menggunakan sifat nomor 5. Tapi saya punya versi lain untuk mengerjakan soal 2 log setengah. Kalian masih ingat sifat eksponen yang seperti ini? Kalau kita punya 1/A pangkat M, itu kalau diubah jadi perpangkatan, jadi pangkat berapa? Ada yang masih ingat? Kalau ada 1/, kalau ada 1/, dari suatu pangkat, maka nilainya adalah pernya tadi, tapi pangkatnya jadi min. Gini, seperti ini. Ingat nggak kalian? Ya, mungkin lupa, nggak masalah. Oke, jadi kalau tadi kita punya setengah, maka kalau jadikan pangkat, maka menjadi 2 pangkat berapa? Min 1. Karena di sini kan 1. Duanya ini ada angkanya loh ya, pangkatnya 1. Oke, saya coba angka yang lain. Kalau 1/9, berarti sama aja 9 Ya, boleh 9 pangkat min 1 boleh. Tapi lebih bagus kalau kalian ubah dulu 1/9. 9-nya ini menjadi 3 pangkat
2 ini, sehingga kalau jadikan pangkat min berarti menjadi 3 pangkat min 2 gitu. Lebih bagus lagi kalau jadinya 3 pangkat min 2 gitu untuk 1/9. Oke, tapi kita mau pakai yang ini karena soalnya kan setengah. Nah, kita kembalikan, berarti setengah kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Nah, pakai sifat yang kemana ini? 3 ya, pakai sifat ketiga, berarti jawabannya adalah min 1. Ya kan? Gitu. Jadi untuk soal 2 log setengah, kita punya 2 cara. Boleh menggunakan cara nomor 5, boleh juga menggunakan cara nomor 3. Pilih mana yang kalian suka. Gitu. Oke, terima kasih. Contohnya tadi sangat menginspirasi saya ternyata. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, boleh di screenshot dulu karena saya butuh ruang untuk menjelaskan sifat nomor 6. Sudah, Bu. Oke, sip. Berikutnya untuk soal nomor sifat nomor 6, ini sekilas hampir sama dengan sifat nomor 3. Jadi 6 dengan 3 hampir sama, tapi ada perbedaan di bagian ini, bilangan setelah log. Jadi kalau tadi ini contohnya misalnya adalah kita punya 2 log 32, maka 32-nya kan diubah jadi 2 pangkat 5, maka jawabannya kan 5. Tapi kalau yang poin nomor 6, itu misalnya kita punya 2 log 27. Nah, 27 sampai kapanpun dia tidak akan bisa kan diubah jadi 27 nggak bisa kan diubah jadi 2 pangkat. Ya nggak ada kan? Tapi 27 kita tahu dia adalah 3 pangkat 3. Gini. Nah, berdasarkan sifat nomor 6, caranya adalah pangkatnya ini maju ke depan, jadi perkalian. Jadi ini 3-nya maju ke depan, 3 yang atas ini ya. Gini, kemudian dikali, tulis lagi 2 log 3. Gitu. Dah, ini jawabannya. Mungkin nanti di soal, kalau kalian suruh mencari nilainya, maka pakainya kalkulator saintifik. Kalau mau nyari. Ada yang punya kalkulator saintifik? Enggak. Punya. Berarti 3 yang belakang itu dari 3 pangkat 3 yang depannya itu? 3 yang belakang itu dari ininya. Asli 3 yang depan. Pangkatnya aja maju, kayak pangkatnya tuh kayak dilempar maju gitu loh. Oke. Gitu. Oke, tapi saya kepo ini 2 pangkat 3 itu berapa ya? Oh iya, di HP nggak bisa ya. Pakainya kalkulator di laptop. Kalkulator. Standar diganti jadi scientific. Kelihatan nggak ini kalkulator saya ini? Kelihatan. Oh, tapi nggak bisa dibuat jadi 2 log 3. Ini lognya log sendirian, ini defaultnya adalah 10, berarti nggak bisa diganti ini. Ya udah, nanti kapan-kapan saya cari. Wes, pokoknya intinya gitu. Jadi pangkatnya maju. Saya tambahin contoh lain aja berarti kalau gitu. Oke, contoh yang lain misalnya aja saya tulis di sini. Misalnya kalian diminta mencari 3 log 24. Gimana ya 3 log 24? Ayo 3 log 24. Ada yang bisa? Cluenya adalah ini tidak dikerjakan dengan satu sifat, tapi butuh sifat-sifat yang lain.
Jadi nanti soal logaritma tuh kayak gitu, nggak cuma satu sifat tuh kalian kerjakan selesai. Kalian butuh mengkoneksikan pengetahuan dari sifat-sifat yang lain. Ayo, ada yang bisa? Halo? Diam semua. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5? No, 2 pangkat 5 itu 32. Oh, Ayo. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 16. Kan 24 itu tidak ada bentuk perpangkatan yang hasilnya 24. Itu. Pakai sifat yang ini enggak sih? Sifat yang keempat. Pinter. Jadi, tadi kan saya sudah bilang, clue-nya adalah ini tidak hanya menggunakan satu sifat, tapi dia gabungan sifat yang lain. Dan sifat yang lainnya adalah sifat nomor 4, betul sekali. Jadi, kita ubah dulu. 24, itu berapa kali berapa? 6 kali 4. Sudah betul tadi. Pilihannya 3 kali 8. Oh iya. Kalau kalian pilih 4 kali 6, itu sama-sama bukan bilangan berpangkat. Tapi kalau kalian pilih 3 kali 8, nah itu ada bilangan berpangkatnya kan? Oke, jadi kita pakai sifat nomor 4 ya untuk soal ini. Berarti ini menjadi 3 log 3 ditambah, karena ini perkalian, 3 log 8. Oke, kemudian untuk 3 log 3 hasilnya 1. Untuk yang 3 log 8 kita ubah jadi 3 log 2 pangkat 3. Seperti ini. Berarti satunya tulis lagi, terus pangkatnya ini dilempar maju ke depan. Berarti jadi 3 kali 3 log 2. Betul. Bentar. Seperti itu. Stop. Jawabannya itu. Gitu. Nah, mungkin untuk mengkoneksi dengan sifat yang lain, kalau sekarang kalian belum bisa, itu wajar karena ini kan baru pertemuan pertama kan. Nanti dengan latihan soal kalian pasti bisa. Kemudian untuk sifat yang ketujuh kita punya A log B, itu nilainya adalah M log B per M log A. Nah, ini gimana? Ini soalnya biasanya kayak gini. Biasanya soalnya itu agak aneh. Jadi kalian punya soal misalnya 2 sebentar, saya kok jadi ngeblank. 2 log Oke, jangan 2. Nah, misalnya malah angka yang ini lebih besar, 6 log 2. Nah, gimana coba 6 log 2? Kan 2 nggak mungkin jadikan 6 pangkat kan? Ya nggak? Jadi, untuk mengerjakan kayak gini, kalian butuh sifat yang poin 7. Nah, jadikan pembagian yang di belakang nulisnya di atas. Yang di atas ini nulisnya di bawah. Gini. Lah, terus ini kan ada M. M ini bisa kalian isi sembarang. Yang penting mendukung kalian dalam mengerjakan soal. Saya pilih M-nya adalah 2. Jadi M itu bebas kalian pilih. Pilih yang menguntungkan. Saya pilih 2 biar nanti yang atas ini jadi 1. Gini. Berarti ini jadi 1 per 2 log 6. Gini. Nah, balik lagi kan? Jadi ini malah. Jadi untuk sifat nomor 7 itu menjelaskan 2 sifat, bahwa yang pertama untuk membalik 6 log 2 itu dengan cara nulisnya 1 per 2 log 6. Gini. Kalau 2 log 6 kan nanti kalian bisa pakai sifat yang nomor 4, ya enggak? Gini. Gitu. Dan boleh juga kalian menggunakan yang
Ada M-nya ini dengan catatan M-nya kalian pilih sendiri bebas, yang penting menguntungkan gitu. Jadi untuk sifat nomor 7 itu ada 2 sifat sekaligus. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini sifat favorit kita semua adalah sifat nomor 8. Di soal-soal kalau zaman dulu ada UN, soal nomor 8 atau sifat nomor 8 ini favoritnya, paling sering keluar dan mesti keluar, mesti adanya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya adalah kalau tadi ke perkaliannya kan di dalamnya sini. Kalau sekarang perkaliannya tuh di luar. Jadi misal kalian punya 2 log 3 terus dikali 3 log 8 gini. Nah, kalau ada perkalian ini bilangan yang besar dikali dengan ada log dan kebetulan angkanya sama, nah ini dia ibaratnya tuh kayak kalian bisa nyoret gitu loh. Jadi ini dicoret gini kan, jadi habis, alias dia tuh kayak melebur gitu, sehingga yang kalian tulis hanya 2 log 8-nya aja gitu. Jadi ini 2 log 8 berapa hasilnya? 3. Atau kalau soalnya wujudnya panjang, misal ada 2 log 5 kali 3 log 2 terus kali berapa lagi nih enaknya nih? 5 log 3 misalnya gini soalnya. Gimana caranya? Perkalian semua ya kan? Nah, tadi saya menjelaskan sifat nomor 8, jadi pakailah sifat nomor 8. Terus nyoretnya gimana, Bu? Kan ini 5-nya ketemunya sama 3, nggak ketemu sama 5 yang ini. Maka tipsnya adalah kalian boleh menyusun ulang bentuk perkalian. Ingat, perkalian itu punya sifat komutatif, artinya dia boleh ditukar. Maka hasil dari 3 kali 5 kan sama dengan 5 kali 3 kan, jadi tempatnya boleh ditukar. Jadi ini pun juga gitu, tempatnya boleh dibolak-balik. Maka kita tulis dulu susunan yang lebih menguntungkan kita. Jadi kalau ini 2 log 5 ya kalinya sama yang belakangnya ini dulu ya kan. Jadi 5 log 3 gini. Kemudian yang ini kita tuliskan di belakangnya jadi 3 log 2 seperti itu. Lalu kemudian yang ini. Halo, iya gimana? Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti 5-nya ini kan ketemu dengan 5 yang kecil, ya kan? Jadi dia melebur gini. Begitupun dengan yang 3 ini, juga ketemu 3 yang kecil. Jadi, bentuk ini paling sederhananya adalah 2 log 2. Sama dengan 1. Seperti itu. Oke, sekarang saya coba versi lainnya. Saya tulis di atas ini, contohnya untuk sifat nomor 8. Dan clue-nya adalah dia menggunakan sifat yang lain juga. Misalnya 2 log 16 terus 4 log 81 3 log 2. Nah, gimana nih? Saya tidak minta kalian mengerjakan, tapi paling tidak beritahu saya, selain menggunakan sifat nomor 8, ini kira-kira pakai sifat nomor berapa? Sifat berapa? 4. Apakah perlu ada yang dibuat jadi perkalian? Tidak, ini bilangan kuadrat. Ini bilangan perpangkatan semua. 16 kan pangkat, 81 pangkat, 2 juga pangkat. Jadi
Untuk saat ini kita belum menggunakan sifat nomor 4. Yuk, coba. Yang lain. Nomor 1. Nomor 1. Nomor berapa? 6. 6. Nomor 6, pinter. Kita akan pakai sifat nomor 6. Betul sekali. Salah. Ini dia, nomor 6. Nah, dipakainya sebelah mana? Kita ubah dulu. Yang bagian 16 dan 81 ini jadi bentuk perpangkatan. Jadi kita tulis 2 log. Nah, 16 kalian punya 2 pilihan nih. Kalian mau pakai yang mana? 4 apa lagi? Yang 4 aja. 16. 1. Jadinya 4-nya 16 bagi 4 gitu bisa kan coret. Oh, no, bukan. Kita tadi sudah memutuskan kita mau pakai sifat Oh, nomor iya. 4. Berarti jadinya ini harus bentuk pangkat. Jadi 16-nya ini jadikan bentuk pangkat. Nah, tapi 16 kan ada 2 versi. 16 itu bisa 2 pangkat 4, bisa juga 4 pangkat. Pangkat 2. Nah, mau pakai yang mana? 4 pangkat 2. Nah, pakai 4 pangkat 2, pinter. Karena di sini kita punya 4 ya kan, maka pakailah yang 4 pangkat 2. Kemudian dikali 4 log 81 berarti 3 pangkat 4 gini. Terus dikali lagi 3 log 2. Oke, untuk yang bagian ini sepotong yang depan, kita tadi pakai sifat nomor 6, berarti 2 kecil ini dilempar dulu maju ke depan. Berarti jadi 2 kali 2 log 4 gini. Kemudian untuk bagian yang tengah, ini pangkatnya juga dilempar dulu maju ke depan. Jadi 4 kali 4 log 3 gini. Terus yang belakang kan nggak ada masalah, kita tulis lagi 3 log 2. Nah, karena 4 dan 2 ini dia itu bilangan biasa, maka mereka boleh dikalikan dulu. Jadi 2 kalikan 4 hasilnya 8. Terus kemudian kita lanjutkan dengan 2 log 4. Dikali ini 4 log 3. Dikali lagi yang belakang 3 log 2. Nah, ini coret. Berarti kalian tinggal punya sisa 2 log 2. 1 ya kan, berarti 8 kali 1 ya hasilnya 8. Itu caranya. Wah, pintar kalian. Oke, ini seharusnya ada satu sifat lagi. Saya baru ingat ketika kita mengerjakan soal nomor 8. Jadi saya akan tuliskan, saya kasih warna beda biar kalian nggak bingung sebenarnya. Nah, ini tambahkan sebagai sifat nomor 9. Sifatnya adalah kalau kita punya A, pangkat N, log B, pangkat M, maka hasilnya adalah M per N dikali A Log B. Gitu. Nah, ini berguna untuk mengerjakan soal tipe kayak ini, yang tengah ini, khusus yang tengah ini. Karena kalian tahu 4 itu kan bentuk perpangkatan. Sedangkan 81 juga bentuk perpangkatan. Nah, kalau bilangan si kecil sama yang besar ini sama-sama bentuk perpangkatan, maka kalian pakai sifat nomor 9. Contohnya saya tulis di sini ya, nyelempet nggak apa-apa lah ya. Contohnya kayak tadi, misalnya kita punya 4 log 81. Kita tahu 4 itu adalah 2 pangkat 2, sedangkan 81 itu 3 pangkat 4. Nah, gunakan sifat nomor 9, berarti cara nulisnya adalah yang belakang tadi kan dilempar ke depan. Nah, dia dilempar di atas. Terus 4, di atas, 2. 2 pangkat ini tulisnya di bawah. Gini, kemudian dikali ini lagi 2 log 3. gitu, maka hasilnya 4 per 2 adalah 2 dikali 2 log 3. Nah, ini jawabannya seperti itu. Nah, ingat saya sifatnya itu sekitar 10 atau 11.
tapi sementara baru nemu 9. Mungkin ada tadi ya, ini nomor 7 tadi ya, karena dia 2 sifat digabung kali ya, jadi sifatnya hanya 9. Ya, seingat saya sifatnya sekitar 10-an. Berarti untuk kita karena 7 tadi 2 sifat jadi 1, jadi hanya punya sampai 9. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Belum. Belum? Paham? Atau paham banget? Ya Allah, paham, Bu. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Oke. Juga ini waktunya pas sekali. Sudah 10.30. Saya tidak akan menambahi materi lagi karena memang tujuan saya sudah menjelaskan logaritma bagian ini. Kalau begitu tinggal latihan soal ya, anak-anak. Bentar. Saya hapus dulu. Bu, kalau pelajaran MTK sering-sering Zoom ya? Nah, itu dia. Saya suka aja. Biar mudeng, Bu. Tapi Iya, biar jelas, Bu. Biar jelas. biar jelas. Oke. Lebih senang Zoom daripada nonton video. Kalau Nggak bisa kalau video kan pakai YouTube. video nggak bisa tanya. Oh gitu. Heeh. Oke, baiklah. Ya wes, nanti saya akan usahakan lebih sering. Untuk yang mungkin terkendala kuota, ya berarti kalian bisa menonton versi YouTube-nya. Cuman, oh iya, mending Zoom daripada konten YouTube. Oke. Nah, cuma ya itu tadi, yang nonton di YouTube kalau kita Zoom kan, karena kita nggak cuma ngomongin materi kan, nah, kasihan mereka akhirnya mereka jadi nonton video yang durasinya lama gitu loh. Jadi kalau video itu kan kita bisa meminimalkan durasi sehingga kuotanya pun sedikit. Karena nggak ada omong-omongan kayak gini. Tapi kalau kita Zoom kan ya ada plus minusnya sih. Ya tapi emang bener paling enak sekolah ya. Saya juga kangen ketemu murid-murid saya. Tapi paling enggak kalau Zoom lebih jelas, lebih ngerti daripada di Oke, baik. Ya, Bu, benar lebih enak Zoom. Ya, terima kasih masukannya. Jadi kalian yang mengirit kuota harap sabar ya. Oh ya, rencana itu pemerintah mau ngasih itu sih kuota gratis, tapi yang nggak banyak, biasanya sekitar 10 ya. Di sekolah, Bu, sekolah. Iya, iya. Ini siapa lagi nih yang berisik? Diam dulu. Saya mau menugasi kalian sebagai follow up dari pertemuan kita. Kok nggak ada latihannya sih? Oh ini dia. Ini dia. Oke, nggak usah banyak-banyak. Silahkan kalian kerjakan latihan 1.5 nomor 1 atau 1 aja ya enaknya ya. Nomor 1 aja, Bu. Oke. Nomor 1 aja, Bu. Oke, baik. Boleh. Jadi tugasnya adalah latihan titik 5 nomor 1 A, B, dan C. Silahkan dikerjakan, terus dikumpulkan. Nanti saya akan buat di Presto ya untuk tempat pertemuan kita hari ini. Gitu. Plus link YouTube bagi yang ketinggalan. Baik, sudah jam 10.33. Udah ada yang keluar aja ini. Tadinya 172 loh, sekarang jadi 169. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Juga supaya kalau nanti saya diminta dokumentasi, sudah pernah Zoom berapa kali? Nah, sudah pernah. Ada 7 screen. Tapi ternyata yang on video hanya sedikit. Halo, kalian semua menyimak atau saya ditinggal pergi nih? Menyimak. Pak lu, Bu. Menyimak, Bu. Menyimak, Bu. Menyimak, Bu. Cantik-cantik murid saya ternyata. Cowoknya sedikit sekali.
mau tanya, Oh iya, silahkan kalau mau pertanyaan. Ibu umur berapa? Elsa, saya kok nggak lihat wajah kamu ya? Iya, umur berapa, Bu? Kenapa kepo sekali? Katanya Nggak apa-apa. tidak sopan menanyakan usia ke wanita. Oh, gitu. Saya sama-sama wanita kok, Bu. Coba tebak berapa? 25. 32. 26. Astagfirullah, jahat sekali yang bilang saya 30-an. Masih muda. Berapa? 25. 7, Bu. Hah? 21. 17. 25, Bu. Itu habis lulus kuliah ya, Bu. Ya, kenapa? Ya, 24. Oh, 19 tahun. 17. 20-an. kalian semakin ngaco jawabnya. Saya 20. saya nggak semuda itu. Pak saya terlihat muda sekali sampai 20 tahun. Saya Oh, sepertinya 29. 27. enggak. Saya masih 27. Hari Bener. hari ini masih 27, tapi nanti bentar lagi di bulan Tanggal berapa? Agustus 24. ya. Di bulan Agustus nanti Selesainya kapan? Saya ngerayain. jangan lupa kadonya ya. Mau apa, Bu? Apa ya? Kalian sehat. Jangan lupa acaranya ya, Bu. Kalian sehat. Nah, acara aja, Bu. Baik aja udah kado buat saya sih. Amin. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Usia? Mungkin tanya. Jomblo, Bu. Bener. Tapi kok kelihatan masih muda ya, Bu? Alhamdulillah. Ya karena saya selalu bahagia mungkin. Ya bener. Mungkin karena jomblo itu juga bahagia. Happy nggak apa-apa. Sama Agustus ya, Bu. Gitu. Jadi saya belum menikah, tapi ya semoga tidak lama lagi, doakan ya. Amin. Bu, nanti aku udah kalau nikahan. Kenapa? Novia? Kalau nikahan undang ya, Bu. Oh iya. Oke. Jadi nanti kalau resepsi bisa makan. Masih kelas 10 kalian minta jadi tamunya. Nanti kalau kalian udah kelas 11 kalian nanti minta jadi petugasnya. Karena udah ada yang ngecup ke saya. Bu, nanti saya Oh, catering aku jadi ya." bridesmaid, Bu. Aku jadi bridesmaid ya. Malah mau jadi bridesmaid. Udah ada yang ngecup tuh jadi petugas catering coba yang buka. Saya kan tahun kemarin ngajar buka tuh. Mereka ngecup itu. Terus ada anak kecantikan. Mereka ngecupnya jadi apa ya? Oh, jadi penari. Kan ada kan di nikahan tuh yang jadi penari gitu. Nah, yang belum ada nih yang mau desainin saya baju pengantin ini. Gimana yang busana ini? Mau berpartisipasi apa enggak nih? Belum ada. Belum siap, Bu. Oh iya, belum siap ya. Apalagi yang kelas 3 aja juga belum bisa kalau baju pengantin karena kan susah ya kan. Oke, baik. Jangan kebanyakan ngomong-ngomong ini. Nanti kasihan kuotanya. Udah ada yang keluar aja tahu-tahu. Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan. Pakatan saya. Kenapa, Karlisa? Oke, kalau tidak ingin tanyakan, kita foto dulu. Ayo, on videonya. Ini ada 7 screen di saya, jadi harap bersabar sampai ke giliran kalian. Ayo, siap-siap, pasang ekspresi tercute. Ini yang nggak tampil perlu saya tunggu, atau kalian bakal menampilkan diri. Yo, yang cantik-cantik mana, yang ganteng-ganteng mana? Jangan, Bu, nggak usah, aku belum mandi kok. Karena aku juga belum mandi ya. Bu Diana tuh udah ngagendain kita Zoom siang-siang loh, jam 9 loh, belum Tapi baru bangun banget toh. Astagfirullah, nggak boleh gitu ya. Ya oke, saya siap di screen 1. Oke, udah di fix ya, kalian nggak tampil ya, sabar ya, saya screen 1 dulu sebelum menurut saya semakin kurang. 1, 2, 3. Tunggu, jangan out dulu PPT yang mana, saya paste dulu di PPT.
Saya punya 7 screen, harap bersabar. Screen yang kedua. Sayangnya kalian nggak tahu ya, kalian screen berapa ya. Jadi senyum aja dulu terus. Oke. Screen keempat. Nesela. Oke. Yang belakang nggak pada kelihatan videonya. Ya sudah. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut Zoom meeting perdana kita di kelas matematika. Nanti mungkin kelasnya Bu Isna juga akan sering join dengan saya karena saya sering collab sama Bu Isna. Nggak masalah ya, saling kenalan nggak apa-apa di sini. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Oh ya, tadi kita mulai belum berdoa ya. Kita akhiri dengan doa ya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga ilmunya berkah. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oh ya, izin dulu, monggo silahkan. Baik, sudah boleh live yang mau live. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.